Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari ini, Minggu tanggal 29 Mei 2022. Kita bisa mengikuti kembali kegiatan tutorial web yang ke-7 program PG SDUT Pokjar Muara Badak. Oke, baik, hari ini sesuai dengan yang saya informasikan, kita akan coba presentasi dari tugas yang ketiga, yaitu video pembelajaran. Saya mulai dari Ibu Lucy Agustian. Hello, who are you today? My name is Miss Lucy Agustian. Ayo belajar membaca jam dalam bahasa Inggris. What we must learn? Apa yang harus kita pelajari? Yaitu yang pertama, o'clock, half, quarter, past, and two. Pembacaan jam dalam bahasa Inggris dibagi menjadi dua, yaitu AM dan PM. Bagaimana menggunakannya? AM before noon digunakan sebelum tengah hari atau sebelum jam 12 siang. Contohnya 8 AM atau jam 8 pagi. Sedangkan PM afternoon digunakan setelah tengah hari atau setelah jam 12 siang. Contohnya 8 PM atau jam 8 malam. Telling time o'clock ada pada titik 00 atau tepat. Nah, di sini ada jam yang menunjukkan pukul tepat. Gambar yang pertama, 07.00, jarum panjangnya tepat di angka 12, jarum pendeknya ada pada angka 7. It is 7 o'clock. Jadi tinggal ditambahkan o'clock di belakangnya. Gambar yang kedua, 04.00, jam 4 tepat atau jam 4 pas. It is 4 o'clock. Half ada pada titik 30. Half adalah setengah jam atau 30 menit, jarum panjangnya menuju pada angka 6. Nah, di sini ada contoh gambar jam 09.30 ya, yang biasa kita sebut sehari-hari jam setengah 10. Jadi it is 9:30. Contoh jam 04.30. Dan penulisan dalam bahasa Inggrisnya it is 4:30. Jam 4:30 menit. Quarter ada pada titik 15 dan titik 45. Quarter adalah seperempat. Jarum panjangnya menuju pada angka 3 dan angka 9. Pas artinya lebih, to artinya kurang, menjadi quarter past, lebih 15 menit, quarter to kurang 15 menit. Di sini ada contoh gambar jam 10.45 yang berarti jam 11 kurang 15 menit, menjadi it is quarter to 11, jam 11 kurang 15 menit. Jam yang menunjukkan pukul 01.15 berarti jam 1 lebih 15 menit. Karena dia lebih berarti memakai quarter past. It is quarter past 1. Past and to. Seperti kita ketahui, past adalah lebih, to adalah kurang. Apabila jarum panjang tidak menunjuk pada angka 6 dan angka 3, atau dalam artian jarum panjang menunjuk ke menit selain daripada itu, maka kita tidak perlu lagi menggunakan half dan quarter. Past artinya lebih. Gambar jam yang pertama menunjukkan pukul 12.20 atau jam 12 lebih 20 menit. Memakai past karena lebih. It is 20 past 12. Kita tulis menitnya terlebih dahulu. Gambar jam yang kedua, pukul 09.10 atau jam 9 lebih 10 menit. Menitnya dulu yang kita tulis. It is 10 past 9. Jam 9 lebih 10 menit.
itu artinya kurang. Gambar jam yang pertama pukul 09.40. Perhatikan jarum panjang pada angka 8 dan jarum pendek pada angka 10. Bisa dikatakan jam 10 kurang 20 menit. Di sini kita hanya perlu menyebutkan jumlah menit menuju jam terdekat, karena 20 menit lagi akan menjadi jam 10 tepat. Penulisannya 20 to 10, menitnya dulu yang kita tulis ya. Oke, gambar yang kedua, pukul 04.55. Perhatikan jarum panjangnya ke 11 dan jarum pendeknya ke 5. Jadi jam 5 kurang 5 menit. Penulisannya 5 to 5. Oke, baik, itu tadi video dari Mbak Lucy Agustian. Silakan Mbak Lucy Agustian untuk memberi penjelasan terkait videonya. Monggo. Terima kasih Pak. Saya membuat video ini kurang lebih berapa ya? 2 hari kayaknya Pak. Karena sebelumnya saya rekaman dulu tuh pakai layar hijau. Tapi sudah berpikir sih. Sebenarnya kemarin mau IPA, ternyata karena saya kalau ada bahasa Inggris kosong, saya masuk. Jadi anak-anak SD itu kurang mengetahui tentang jam. Itu juga saya. Kadang saya kalau kelas pakai jam yang asli. Jadi saya putar jamnya untuk menunjukkan kalau atau kurang. Kalau di 30 itu half atau quarter. Kalau di 15 itu pakai apa? Quarter atau half past gitu Pak. Jadi itu 2 hari saya pengerjaannya. Saya membuat dulu jamnya itu saya kalau gambar yang lain memang saya ngambilnya di internet ya. Tapi kalau yang Canva ya, jadi kalau jamnya saya bikin sendiri, saya desain sendiri, saya ambil di internet yang kosong, baru jarum-jarumnya saya sesuaikan. Menurut saya itu mudah untuk anak SD itu Pak. Ngeditnya pakai aplikasi apa tadi? Canva dengan apa? Kombinasi Canva dengan VN. Ini Mbak Lucy mengambilnya posisi kameranya potret atau landscape. Iya Pak, karena dia hijau tidak selebar itu, jadi saya pilih duduk. Ya, jadi saya lihat ini memang posisinya potret, sehingga kekurangannya itu ketika agak sedikit menggerakkan gesture, ada bagian-bagian yang terpotong ya. Terus selain teknik pengambilan gambarnya ya, yang tadi begini ya, sarannya menjadi landscape. Tadi ada rekaman suara antara narasi dengan direction beda ya. Jadi pada saat narasi itu kan ada materi, kemudian diisi suara itu kan jelas. Baik, selanjutnya saya coba lagi Mbak Wahyuni Bahara. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Seperti biasa, mari kita lihat. Lihat yang di depan, lihat yang di kiri, lihat yang di kanan, lihat yang di belakang. Siapa teman-teman kita yang tidak hadir hari ini? Alhamdulillah, semuanya hadir. Seperti biasa, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burungnya terbang, tangan ke depan bertepuk tangan, tangan diangkat, ayo berdoa. Tambahkanlah ilmu dan berilah aku pemahaman sampai amin ya rabbal alamin. Terimalah doaku ya Allah, amin. Ya, sekarang kita akan belajar tanda 8, keselamatan di rumah dan di perjalanan. Subtema 2, menjaga keselamatan di rumah. Muatan pelajaran bahasa Indonesia. Pembelajaran 1, penggunaan huruf kapital pada identitas diri. Huruf
kapital digunakan pada huruf awal nama diri, nama sekolah, nama tempat lahir, nama bulan, dan nama alamat rumah. Nama diri, sekolah, tempat lahir, bulan, dan alamat rumah biasanya dimuat dalam kartu identitas seseorang. Pembelajaran 2. Penggunaan huruf kapital pada nama anggota keluarga. Masih ingatkah kamu tentang aturan penggunaan huruf kapital? Salah satu aturan penggunaan huruf kapital yaitu pada penulisan nama diri. Penulisan namamu, orang tuamu, saudaramu, serta temanmu harus diawali huruf kapital. Pembelajaran 3. Penggunaan tanda titik pada penulisan waktu. Saat menulis sebuah kalimat, tanda titik ditulis setelah kata terakhir dalam kalimat yang dibuat. Selain di akhir kalimat, tanda titik juga digunakan untuk memisahkan angka dalam penulisan waktu. Tanda titik juga digunakan untuk memisahkan angka yang menunjukkan waktu. Pembelajaran 5. Kalimat tanya. Kalimat tanya adalah kalimat yang dibuat menggunakan kata tanya. Kata tanya dalam bahasa Indonesia terdiri atas apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Kalimat tanya juga dapat dibuat dengan menambahkan partikel kah pada suatu kata. Penulisan kalimat tanya harus diakhiri dengan tanda tanya. Misalnya, jika kita ingin menanyakan nama seseorang, maka kita menggunakan siapakah nama orang itu. Pembelajaran ke-6. Mengajukan pertanyaan. Kalimat tanya adalah kalimat yang dibuat menggunakan kata tanya. Kalimat tanya digunakan saat kamu ingin mengetahui suatu hal secara lebih rinci. Kalimat tanya juga dapat dibuat dengan menambahkan partikel kah pada suatu kata. Penulisan kalimat tanya harus diakhiri dengan tanda tanya. Cukup sekian pelajaran pada pagi hari ini. Mari kita menutup kegiatan pada pagi hari ini dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mbak Wayuni Bahara diceritakan. Ya, terima kasih sebelumnya sudah lihat atau telah nonton bersama video yang saya buat. Jadi video ini saya buat 1 hari setelah pulang dari sekolah. Saya buat video ini dan dibantu. Sebelum saya mengumpulnya, saya minta dikoreksi dulu sama guru senior di tempat saya ngajar, namanya Ibu Andi Kartini. Dia juga salah satu teman Bapak tuh di grup YouTube di WhatsApp-nya Bapak. Jadi dia yang sedikit memberikan masukan atau memberikan saran. Jadi ada 2 kali saya mengulang videonya. Dan inilah hasil terakhirnya, walaupun masih ada kekurangan di bagian background-nya. Karena background-nya saya menggunakan background jilbab. Nah, jadi jilbabnya itu standar. Jadi ketika saya menggerakkan tangan, background-nya itu masih kelihatan ada warna hijaunya karena saya menggunakan jilbab. Jadi saya memilih pelajaran ini untuk sebagai tugas dan sebagai tontonan atau media baru untuk anak-anak pelajari di rumah sebelum menghadapi ujian. Ya, itu saja. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Mbak Wayuni Bahara. Mungkin bisa diberikan masukan atas videonya Mbak Wayuni Bahara. Monggo, Mas Ramdhani. Jadi saya punya sedikit masukan di bagian audionya. Ya. Contohnya ada segmen pembuka seperti membaca doa atau diiringi lagu. Mungkin pada background musiknya bisa dikurangin sedikit. Terus di saat sudah kembali ke materi bisa di-up lagi volumenya. Kemudian ini ada satu, secara pribadi menurut saya ya, ini sifatnya opsional. Yeah. Background musiknya tidak terlalu match atau tidak terlalu cocok dengan materi yang dibawakan menurut saya. Mungkin bisa dicari yang lebih
joy atau lebih sifatnya menyenangkan dijadikan sebagai background musiknya. Itu aja Pak menurut saya. Baik, terima kasih Mas Ramdhani. Jadi itu masukannya Mbak Wahyuni Bara. Kesan musiknya itu serem dan agak tegang gitu ya. Mungkin dibuat yang lebih rileks dan menyenangkan supaya lebih happy. Itu dari Mas Ramdhani. Kalau dari saya masukannya terkait dengan pedagogical knowledge content. Kemarin sudah saya jelaskan bahwa di dalam membuat video pembelajaran ada dua aspek yang harus dicermati, yang terkait dengan esensi materi dan estetika. Kalau dari estetikanya tadi sudah oke lah gitu ya. Dari teknik pengambilan gambar dan teknik editingnya sudah oke. Nah, dari sisi esensi materi itu masih belum secara jelas kita bisa memahami karena terlalu banyak materi. Lebih baik tadi fokus kepada penggunaan tanda baca. Fokus ke penggunaan tanda baca saja dan diberi contoh-contohnya. Huruf besar, misalnya nanti tadi kan hanya dijelaskan huruf besar digunakan pada nama, ini, dan itu. Nah, kalau mau dipertajam, itu diberi contoh. Dibuat macam checklist atau tabel, ini mana contoh yang benar, contoh salah, contoh benar, contoh salah. Bila perlu nanti ditambahin pemancingan, nah, misalnya ditambahkan pertanyaan, apakah ini salah atau benar, ya ditambahkan pertanyaan juga, nggak apa-apa. Jadi fokus di satu materi, apakah di penggunaan tanda baca huruf besar huruf kecil saja, atau di materi khusus yang kalimat tanya saja. Tadi saya lihat kan gabungan, sehingga tidak cukup jelas untuk dengan contoh-contoh dan ilustrasi. Tetapi secara estetikanya udah bagus tadi ya, dari sisi editingnya. Tinggal tadi, pedagogical knowledge content. Oke, berikan aplaus untuk Terima kasih. Baik, lanjut ke Mbak Nurul Hatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kembali lagi dengan saya, Ibu Nurul Hatimah. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang cuaca di tema 5 di kelas 3 sub tema 1 keadaan cuaca. Nah, baiklah teman-teman semua. Cuaca merupakan keadaan udara di wilayah tertentu yang dapat diamati dan terjadi dalam waktu yang singkat. Nah, di sini saya sudah memiliki gambaran cuaca pagi hari, siang hari, sore hari, dan malam hari. Cuaca di pagi hari yaitu cerah dan keadaannya sejuk. Kemudian siang hari tentu saja cuacanya panas, dan sore hari cuacanya mulai ke malam-malaman gitu. Kemudian malam hari cuacanya dingin gitu. Kemudian simbol-simbol cuaca. Nah, simbol-simbol cuaca apa saja sih teman-teman? Yaitu cuaca berawan, cuaca cerah. Nah, kemudian cuaca mendung. Cuaca mendung apa saja sih teman-teman? Nah, jadi cuaca mendung itu teman-teman bisa lihat sendiri tadi. Kemudian cuaca hujan, teman-teman bisa simak sendiri gambarnya seperti apa kalau lagi musim hujan. Kemudian akibat perubahan cuaca, akibatnya adalah dampak dari pesawat, dan pesawat tidak bisa terbang karena cuaca ya hujan dan petir. Seperti itu teman-teman. Kemudian jika ada angin, kapal pun tidak bisa berlayar karena ombak. Nah, cuaca cerah, teman-teman bisa lihat sendiri kan di gambarnya. Kalau cuaca cerah, anak-anak pun senang karena cuacanya tempat anak-anak untuk bermain. Nah, bye-bye teman-teman. Sekian dulu video saya hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dadah, see you, bye-bye. Assalamualaikum, thank you. Silakan dijelaskan Mbak Nurul Hatimah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, sebelumnya kenapa saya mengambil tema tentang cuaca? Sebelumnya saya sudah pernah mengajar di kelas 3 kemarin ini. Sebelum cuti, saya sudah pernah menjelaskan ke anak-anak tentang cuaca. Pas waktu itu juga lagi pelajaran online dan disuruh membuat video. Oke, apa kira-kira
yang perlu Kak, diperbaiki dari videonya? saya membuat videonya itu lewat CapCut. Terus saya ada edit juga lewat InShot gitu, Pak. Tapi lebih banyak ngeditnya di CapCut, Pak. Karena lebih mudah gitu. Oke, dari saya secara keseluruhan ini juga sudah bagus. Tapi ini akan lebih bagus lagi. Nah, ada beberapa yang agak lucu seperti ini posisinya ini, Mbak Nurul Hatimah. Nah, ini sepertinya mengambang itu ya. Jadi tempatkan di bagian bawah supaya tidak melayang seperti kuyang. Dan kalau mundur sedikit, ini akan lebih bagus. Kalau mundur sedikit, itu tadi kan ada gerakan-gerakan tangannya ya. Nah, gerakan tangannya atau gesture tubuh ini akan terlihat sempurna ketika posisi kamera agak sedikit menjauh. Oke, mengenai durasi saya rasa tidak masalah ya. Sementara itu, masukan dari saya, berikan aplaus kepada Mbak Nurul Hatimah. Kita lanjut ke siapa ini? Mbak Siti Kamilah. Apakah teman-teman tahu apa itu Pancasila? Pancasila terdiri dari dua kata, yaitu panca yang artinya 5 dan sila yang artinya prinsip. Jadi, Pancasila adalah pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekarang, Ibu akan membaca Pancasila. Yuk, teman-teman sambil mengikuti ya. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itu tadi bunyi Pancasila, teman-teman. Selain bunyi, Pancasila juga memiliki lambang-lambang tersendiri. Yuk kita bahas. Sekarang coba teman-teman perhatikan burung Garuda yang ada di pojok kanan atas. Di situ ada lambang-lambang Pancasila. Bintang melambangkan sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Rantai emas melambangkan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Pohon beringin melambangkan sila ketiga, persatuan Indonesia. Kepala banteng melambangkan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang terakhir, padi dan kapas melambangkan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Agar teman-teman mudah mengingatnya, yuk kita nyanyikan sama-sama. 1 adalah bintang, 2 rantai emas, 3 pohon beringin, 4 kepala banteng, 5 padi dan kapas. Mari kita hafalkan lambang Pancasila, semua ada 5. Kita ulang sekali lagi ya. 1 adalah bintang, 2 rantai emas, 3 pohon beringin, 4 kepala banteng, 5 padi dan kapas. Mari kita hafalkan lambang Pancasila, semua ada 5. Terima kasih teman-teman, hari ini sudah belajar bersama Ibu. Kita akhiri pelajaran kita pada hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan diceritakan Mbak Siti Kamilah. Di sini saya pembelajaran kelas 1 karena saat itu ada adik saya, memang saat ini kelas 1 Pak. Jadi saya sambil mengajarkan adik saya juga untuk tema lambang-lambang Pancasila supaya mudah hafal,
Maka saya juga mengambil tema tersebut dengan adanya sedikit nyanyian dan video. Kenapa wajah saya muncul di pertama? Karena saya terkendala dengan yang memvideokan saya, Pak. Dan saya mengeditnya memakai KineMaster. Oke, apa nih kekurangan yang dirasakan dari videonya yang ingin diperbaiki? Kalau dari saya mungkin di bagian lagu itu kurang, seharusnya ada musik-musiknya seperti itu, Pak. Ada namanya audio-audionya. Tapi secara umum yang lain-lain sudah bagus. Kemudian di bagian lambang Pancasila coba. Oke, kalau di pedagogical knowledge kontennya udah nggak masalah gitu ya. Dari sisi estetikanya aja tadi yang perlu disempurnakan terkait dengan gambarnya yang goyang dan kurang besar penampakan gurunya tadi. Itu saja, beri plus kepada Pak Siti Kamila, luar biasa. Terima kasih, Pak. Sama-sama, kita lanjut Mbak Susi Sintawati. Hidup rukun kelas 2 subtema 1, yaitu hidup rukun di rumah. Kalian tahu tidak apa itu hidup rukun? Hidup rukun artinya saling menghormati dan menyayangi sesama manusia. Hidup rukun tentunya dapat kita lakukan di rumah, sekolah, dan masyarakat. Manfaat hidup rukun adalah 1. Tolong-menolong, 2. Memperluas pergaulan, 3. Menciptakan keharmonisan, dan 4. Menciptakan perdamaian. 5. Tercipta komunikasi yang baik, 6. Menghindari pertikaian, 7. Menciptakan ketenangan hidup, 8. Menciptakan kemakmuran. Berikut ini nilai-nilai dari hidup rukun. 1. Kebersamaan, 2. Kekuatan, 3. Toleransi yang tinggi, dan 4. Persatuan. Kondisi kehidupan yang rukun akan menimbulkan rasa 1. Bahu-membahu, 2. Saling tolong-menolong, 3. Menjauhi perselisihan dan pertikaian antara sesama. Contoh hidup rukun di rumah. 1. Bermain dengan kakak dan adik. 2. Makan bersama keluarga. 3. Meminjami adik mainan. 4. Membantu ibu memasak. 5. Membantu ayah membersihkan mobil. 6. Bergotong royong membersihkan lingkungan di sekitar rumah. Hidup rukun di dalam rumah akan mengurangi konflik dalam rumah tangga. Hal ini tentu akan lebih sehat untuk mental anggota keluarga. Dengan hidup rukun, anggota keluarga bisa hidup dengan damai dan memahami satu sama lain. Saling menghargai sangat diperlukan untuk menjaga kerukunan kita di rumah. Ayah menghargai pendapat ibu, begitu juga sebaliknya. Kakak menghargai pendapat adik, begitu juga sebaliknya. Sekian aja, Pak. Baik, silakan diceritakan Mbak Susi Sintawati tentang proses pembuatannya, mengapa memilih judul itu, menggunakan software apa, dan lain sebagainya. Monggo. Saya membuat video itu kurang lebih 1 hari, Pak. Saya memilih tema ini karena saya kebetulan guru kelas 2 dan tema hidup rukun di rumah itu pernah saya buatkan videonya, tapi video ala kadar aja untuk murid waktu pandemi dulu, Pak. Saya menggunakan KineMaster. Dikombinasi dengan PowerPoint atau dengan Canva? Dengan Canva. PowerPoint dan Canva.
Kira-kira apa ini yang perlu disempurnakan lagi dari video tersebut? Yang perlu diperbaiki? Masih banyak, Pak. Bagian apa Karena ya? pembuatan video kemarin itu karena 1 hari, jadi ngeditnya juga agak terburu-buru. Karena dalam seminggu ini tadi ada acara pas ibadah kebangkitan Isa Al-Masih, sama di Sungai Bawang ada acara pesta panen, Pak. Jadi kami mempersiapkannya fokus ke situ. Jadi videonya kita buat 1 hari aja, Pak. Jadi masih kurang banget. Seandainya waktunya masih panjang, seminggu atau 1 bulan lagi, bagian mana yang diperbaiki? Bagian penyampaian materinya sama video-video yang video gurunya muncul lagi, Pak. Akan muncul lagi di belakang, itu memberi kesimpulan begitu ya? Iya, di belakang. Iya, Pak. Dari saya tambahkan sedikit juga. Ini kalau sedikit mundur atau kameranya sedikit agak jauh, ini akan lebih bagus ini ya. Mundur sedikit. Tadi, nah ini kan seperti ini saya lihat kan Mbak Susi Sintawati ada memainkan gesture atau gerak tangannya ya, ada ya. Nah cuman gesture gerak tangannya tidak kena karena ngambilnya terlalu dekat kamera. Kalau agak jauh sehingga bagian perut ke atas itu terlihat sehingga gesture tangannya bisa memperkuat pesan. Nah, gesture tangannya bergerak-gerak untuk menguatkan materi tapi nggak terekam oleh layar karena terlalu dekat ngambilnya, kurang jauh sedikit. Itu yang pertama, yaitu bagian bidang gambar. Ini close up. Kalau bisa yang medium close up kayak kemarin tuh, medium close up agak jauh sedikit. Jangan close up banget. Yang kedua, bagian kalau yang ini, nah ini kurang rapi ini ya. Ada yang menceng-menceng ke tengah. Dibikin rata kiri saja. Kalau bikin rata tengah ini tidak rapi kelihatannya. Tercerai-berai ini. 5, 6, 7 di sini. Ini karena perataannya adalah center. Bikin perataan kiri aja akan lebih rapi ini. Juga hindari dengan yang tumpuk-tumpukan seperti ini. Ini kurang enak dilihat ini. Tumpuk-tumpuk antara tulisan dan gambar. Ya, buat space tersendiri. Mana bagian gambar, maka mana bagian tulisan supaya lebih rapi. Ini tertumpuk-tumpuk. Wajahnya tertutup huruf K, wajahnya tertutup huruf I dan D. Nah ini kerapian, termasuk yang ini ya. Ini juga nyaris tulisannya nggak terbaca karena membaur dengan gambar. Jadi ini bisa tulisannya dikecilkan, kemudian kalau bisa diberi tempat khusus untuk menaruh tulisan ini supaya nggak tabrakan dengan gambarnya. Ini kan tulisannya ditempatkan tersendiri ini ya. Ini udah bagus ini. Jadi tidak nabrak-nabrak dengan tulisan tadi. Nah, seperti itu masukan dari saya tadi ya. Secara umum sudah bagus. Oke, berikan aplaus kepada Mbak Susi Sintawati, luar biasa. Selanjutnya tadi Mbak Sarwenda. Sarwenda, Pak. Mbak Sarwenda. Nama saya Sarwenda. Hari ini saya akan membawakan materi pembelajaran tentang sumber energi. Akan menyimak video berikut ini. Sumber energi adalah segala sesuatu di sekitar kita yang mampu menghasilkan suatu energi, baik yang kecil maupun besar. Sumber energi dibagi menjadi 2, yaitu sumber energi yang dapat diperbarui dan sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Sumber energi yang dapat diperbarui antara lain matahari, ombak, angin, dan air. Sumber energi yang tidak dapat diperbarui antara lain minyak bumi, gas alam, batu bara, dan nuklir. Contoh-contoh sumber energi serta manfaatnya untuk kehidupan manusia. Sumber energi merupakan kebutuhan dasar dalam kehidupan manusia. Sumber energi banyak memberikan manfaat
sumber energi? Sumber energi adalah asal dari suatu daya atau tenaga yang digunakan untuk proses kegiatan manusia. Segala sumber energi yang ada pun digunakan oleh manusia sehingga bisa menghasilkan berbagai sumber energi ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Pembagian tersebut berdasarkan pada daya guna dari sumber energi. Kita akan mempelajari tentang pengertian dan contoh-contoh dari dua jenis sumber energi tersebut. Sumber energi yang dapat diperbarui merupakan energi yang berasal dari sumber daya alam yang tidak akan habis. Jenis sumber energi yang dapat diperbarui ini termasuk sumber daya yang bisa didaur ulang. Energi ini bisa terus diperbarui dan memiliki jumlah yang banyak. Berikut beberapa contoh sumber energi yang dapat diperbarui yang ada di sekitar kita. Sumber energi yang dapat diperbarui: sinar matahari. Matahari adalah sumber kehidupan di bumi yang juga merupakan poros bumi berputar. Sinar dari matahari ini bisa dimanfaatkan oleh manusia sebagai sumber energi. Dengan memanfaatkan sinar matahari, manusia bisa membuat listrik untuk penerangan. Listrik ini dihasilkan melalui panas matahari yang disimpan pada panel surya. Selain itu, panas matahari juga dimanfaatkan untuk memanaskan atau mengeringkan pakaian. 2. Angin. Selain matahari, angin juga bisa menjadi sumber energi. Angin bisa didapat secara mudah dan tidak terbatas. Sumber energi ini dimanfaatkan dengan membuat kincir angin yang kemudian bisa menjadi listrik. Angin ini akan menggerakkan kincir angin yang tersambung pada sebuah turbin dan generator. Gerakan dari generator inilah yang kemudian menghasilkan listrik. 3. Air. Mirip seperti energi angin, sumber energi dari air ini juga bisa menghasilkan listrik. Air akan menggerakkan kincir yang sudah tersambung pada turbin dan generator. Kelebihan ini pun dimanfaatkan untuk menjadi pembangkit listrik tenaga air. Contoh sumber energi yang tidak dapat diperbarui: 1. Minyak bumi. Minyak bumi merupakan bahan bakar fosil yang memiliki bentuk cair. Untuk mendapatkan minyak bumi yang terperangkap di lapisan batu, manusia membuat tambang yang bisa di darat atau di dasar laut. Minyak bumi ini menjadi bahan bakar utama kendaraan. Namun, saat menggunakan bahan bakar ini, kendaraan akan melepaskan gas-gas berbahaya ke atmosfer. Video pembelajaran hari ini semoga bermanfaat bagi kalian semua yang sudah menonton video ini. Terima kasih. Oke, silakan Mbak Sarweda untuk memberi penjelasan terkait dengan proses produksi videonya, monggo. Materi yang saya ambil ini mungkin dari kegiatan sehari-hari, Pak. Jadi saya menemukan ide dari materi ini seperti kegiatan sehari-hari dan menggunakan seperti bensin. Jadi, melihat di sekitar saja sih, Pak, untuk materinya. Untuk pembuatan materinya sekitar 2 hari. Nah, setelah selesai mengajar, jadi malam itu saya merekam suara saya, Pak. Jadi ada suara seperti jangkrik atau apa gitu di suaranya. Terus suaranya ini pun kecil suaranya. Nah, jadi saya ingin ini jadi, Pak, merubah suaranya ini supaya agak lebih besar, Pak. Jadi berapa kali saya mengulang itu video, ada beberapa sih, Pak, gambar atau enggak animasi yang bergerak sebenarnya yang ada di situ. Cuman karena dia keluar dari aplikasi, setelah itu gambar yang saya buat tersebut masukkan di aplikasinya menghilang. Jadi saya buat baru lagi, Pak. Aplikasinya yang apa saja? Saya pakai sama aja sama Ibu Susi, KineMaster juga. Jadi yang ingin diperbaiki terutama di bagian
suara tadi ya, yang menurut Mbak Iya, Pak. Weda masih kurang sempurna. Hal yang paling dan sangat urgent untuk dirubah, diganti adalah terkait volume suaranya. Kalau bisa tanpa background musik nggak apa-apa, kalau bisa nggak bisa dinaikkan suaranya ya. Kalau sebetulnya di aplikasi tertentu itu suara kita bisa dinaikkan. Kalau pada saat rekaman itu rendah, bisa dinaikkan di aplikasinya maupun diturunkan di background musiknya. Nah, tetapi kalau misalnya aplikasinya itu sederhana, tidak ada fitur itu, boleh jadi dihilangkan saja background musiknya supaya tidak mengganggu narasi. Kalau KineMaster ada itu. Kalau KineMaster ada itu untuk menurunkan dan menaikkan suara. Yang pertama, yang kedua, ini penampakan video gurunya mungkin sama masukan saya dengan Mbak Cintawati tadi ya. Mungkin agak sedikit mundur sehingga terlihat medium close up, jangan terlalu dekat close up seperti ini. Kalau medium close up, Iya, Pak. bagian pusar ke atas kelihatan sehingga gerakan tangan kita, gesture kita terlihat. Nah, materi-materinya udah bagus ya, presentasinya udah bagus ini anunya ya, udah bagus dan rapi dan sudah ada variasi-variasi animasi yang mendukung seperti ini. Ya udah mengkombinasikan berbagai komponen yang lain, ini udah bagus. Baik, berikan aplaus kepada Mbak Sarwenda, luar biasa. Saya akan sedikit memberi penguatan terkait dengan penggunaan YouTube-nya. Nah, kalau kita lihat di YouTube-nya Pak Tulus ini, kenapa ada muncul seperti ini? Ada yang bisa menjawab ini, kenapa ada muncul coba YouTube Kids, sehingga kita tidak bisa memberi komen. Kalau seperti ini kan kita nggak bisa memberikan saran, masukan, atau pertanyaan ya, karena ada muncul seperti ini. Kira-kira letak settingan kesalahannya di mana nih? Karena mungkin yang mencintai video untuk anak-anak itu, Pak. Betul sekali. Iya, pada saat uploadnya gitu nah, Pak. Betul sekali, pada saat mengupload dicentang yang tidak untuk anak-anak supaya di sini tidak muncul. Walaupun itu video untuk anak-anak, tapi dicentang itu supaya nanti anak-anak bisa bertanya, memberi komentar. Jadi dipilih yang bawah, video tidak untuk anak-anak. Kemudian penamaan apa ini namanya ini? Channel. Coba saya lihat. Kira-kira mana Eko Saputra. Penamaan channel ini kan, nama channelnya kan Eko Saputra. Apakah nama channel ini satu-satunya atau banyak yang sama? Kalau banyak yang sama, maka rekomendasinya bisa diubah atau diganti. Nah, ketika nama channel kita itu banyak yang sama sehingga orang akan bingung, teman-teman boleh ganti namanya ya, boleh ganti dengan satu kata lagi gitu ya, yang mencerminkan kita beda. Nama channel tidak harus nama kita, boleh nama-nama yang terkait dengan konten, terkait dengan hobi ya, atau yang lain. Seperti saya punya channelnya kan seperti ini, saya punya nih, Roma Belajar. Kalau teman-teman cari, mungkin juga akan bingung. Rumah belajar yang mana ya? Ada Kemdikbud, ada rumah belajar doang, ada rumah belajar saja, dan rumah belajar yang lain. Oleh karena itu, saya beri nama tambahan Rumah Belajar Kaltim. Insya Allah ini hanya satu-satunya. Nah, jadi ada pembedanya di sini dengan rumah belajar yang lain. Rumah Belajar Kaltim hanya satu, yaitu punya saya. Tidak ada muncul yang lain-lain ya. Yang ini lain-lain ini konten ya. Ini channel, ini yang lain-lain konten. Oke, cara merubahnya di mana? Silakan teman-teman dicek dulu namanya apakah banyak yang menyamai. Kalau nyamai silakan diubah. Cara merubahnya dari sini. Klik, pilih channel Anda. Ya, setelah channel Anda, pilih di bagian sesuaikan channel. Disiarkan langsung dari channel Rumah Belajar Streaming. Oke, di sini ada penyesuaian channel. Pilih yang info dasar. Nah, info dasar ini diklik. Nah, ini kan ada gambar pulpen. Nah, silakan sisi namanya diganti ya.
Seperti tadi Pak Eko Saputro, ternyata banyak sekali yang nama itu gitu, jadi bingung Eko Saputro yang mana. Silakan diganti ya, boleh ditambahkan kata-kata apa lagi di belakangnya, boleh nama sendiri, boleh nama hobi atau nama-nama yang unik yang berbeda dari yang lain. Itu terkait penamaan channel supaya mudah ditemukan. Kemudian apalagi yang perlu teman-teman ganti juga terkait dengan judul. Sebentar, saya mau lihat punya ke Afinanda tadi. Judul ini juga penting untuk diberi nama yang pas. Pada pertemuan kali sebagai ini kita kata kunci di dalam pencarian. Nah, ini jenis-jenis benda berdasarkan bentuk dan sifatnya. Saya copy. Jenis benda yang pertama yaitu ada benda cair. Benda cair adalah benda yang Nah, coba banyak sekali video dengan judul media pembelajaran. Jadi sangat tidak recommended membuat judul yang umum seperti ini ya. Nah, ini akan lebih pas ketika Mas Ardinanda mengganti namanya dengan perubahan atau mengganti namanya dengan sifat-sifat benda oleh Ardinanda. Jadi ada ditambahkan oleh ya. Kalau hanya sifat-sifat benda juga saya yakin banyak. Misalnya sifat benda, perubahan benda juga banyak ini. Untuk menemukan yang dibuat oleh Mas Ardinanda yang mana, ini susah dicari. Kecuali di dalam judulnya ditambahkan tadi ya, ditambah di judulnya sifat atau perubahan benda oleh Ardinanda. Oke, seperti itu ya. Kalau merubah judulnya bagaimana? Kalau merubah judulnya saya lihatkan ya, penguatan kurikulum merdeka ini misalnya teman-teman ingin mengubah judulnya ya, pilih edit video. Udah di video kemudian silakan ditambah judul yang mencerminkan isi dan pembuatnya. Kalau yang hanya mencerminkan isi nanti banyak orang membuat sama ya. Ditambahkan misalnya oleh nama kita, nanti akan ketemu. Oke, itu saja diskusi kita pada sore hari ini. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima kasih Pak.